Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Thalibul ilmi ala faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah sebagian dari kewajiban muslimin dan orang Islam seluruh dunia. Bab 4 adab sholat dan zikir. Di bab 4 ini Bapak akan menjelaskan adab sholat dan zikir, apa saja yang ada di dalamnya ya anak-anak. Kita lihat dari peta konsep sholat dan zikir, yaitu ada pengertian, cara-cara, manfaat sholat dan zikir, dalil sholat dan zikir, yang terakhir praktek sholat dan zikir. Pengertian sholat dan zikir. Ini pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan zikir menurut bahasa yaitu mengingat atau menyebut. Bisa dibaca juga. Pengertian sholat terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2 dan hadis riwayat Al-Bukhari yang dijelaskan di dalamnya. Terus ada cara-cara membiasakan sholat. Di sini Bapak sudah merangkum banyak sekali cara-cara membiasakan sholat. Contohnya yaitu menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat. Itu utamanya bagi kita umat Islam. Nah, ada terus menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat. Masa kita orang Islam sholat, apa nggak malu sama Tuhan kita, sama Allah kita? Nah, jadi sholat adalah kewajiban, itu yang agama juga. Bisa dikaji lagi, ada melatih melaksanakan tanggung jawab, banyak bergaul dengan orang yang rajin sholat, tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa melaksanakan sholat atau waktu sholat. Terus ada meyakini bahwa sholat itu cara mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling baik adalah melakukan sholat. Jadi cara yang paling ampuh, cara yang paling baik yaitu dengan melakukan dengan sholat. Banyak cara-caranya, tapi yang lebih mantap yaitu dengan melakukan sholat, apalagi dengan sholat berjamaah, sholat dengan keluarga, dengan bapak ibu, adik di rumah, lebih khusyuk lagi. Selanjutnya yaitu cara-cara membiasakan sholat. Cara-cara membiasakan sholat itu ada menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, yaitu bisa menenangkan hati, menyejukkan hati, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan di muka bumi ini, kehidupan yang menuju akhirat. Yaitu kita bisa bernapas, bisa bergerak, bisa berinteraksi dan lain-lainnya. Terus menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Nah, itu salah satunya. Gitu. Terus ada membiasakan diri dalam membaca takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Jadi banyak zikir caranya, yaitu ada yang baca takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Yaitu manfaat waktu luang untuk berzikir, menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu termasuk orang yang sedang berzikir, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi kehidupan hidup kita itu tidak boleh disia-siakan, apalagi kita masih sehat, masih muda ya anak-anak. Kita masih bisa mengejar cita-cita mimpi kita yang kedepannya akan bagus kalau kita benar-benar kita tekuni dari sekarang, kita menuntut ilmu, mencari ilmu dan mendapatkan rezeki yang halal khususnya. Selanjutnya itu manfaat sholat, banyak di sini teman-teman.
anak-anak. Jadi contohnya dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah, dapat lebih dekat dengan Allah, merasakan menjadi tenang. Orang yang melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah 5 waktu, itu hatinya selalu tenang. Anak-anak, coba siapa yang di sini sudah melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah setiap harinya? Pasti hatinya lebih tenang, lebih khusyuk, lebih fokus dalam melakukan kegiatan apapun. Bisa dirasakan. Semakin menyadari akan keagungan Allah, jadi semakin iman tauhidnya semakin tinggi. Mewujudkan manusia berakhlakul karimah, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal, dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidupnya, dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. Di sini anak-anak kan masih jenjangnya masih lama, masih berjangka. Dengan adanya manfaat sholat di sini bisa kita ambil poin bahwasanya segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai bisa dicapai dengan mudah. Berarti sholat itu memberikan dampak yang besar untuk kedepannya, untuk masa depan. Luar biasa, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan doa-doanya juga, menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Oke, lanjut, yaitu dikabulkan doa-doanya, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Cocok bagi kita yang ada di keadaan new normal seperti ini, keadaan yang dunia sedang mengalami wabah yang besar. Dengan kita melakukan rajin sholat jamaah utamanya 5 waktu tepat waktu, itu bisa menjadikan sehat jasmani dan rohani, menetapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Terus yang terakhir, akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya Allah. Gak apa-apa kita awal-awal sholat karena diperintah orang tua, lama-kelamaan kita baru sadar ibadah itu hanya Allah dengan niatan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah manfaat zikir. Di sini Pak Guru menjelaskan bahwasanya manfaat zikir itu banyak, yaitu selalu menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendukung salat untuk mendapatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menyehatkan manusia dari penyakit yang deritanya, menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati menjadi tentram dan menetapkan keimanan. Salat dan zikir itu sejalan, jadi seimbang, juga dapat dimanfaatnya sama besar, menjadi hati tentram, terhindari dari bahaya balapaka, menetapkan keimanan. Selanjutnya dalil tentang sholat. Sini ada Al-Hujjah ayat 88 ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukunlah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak. Ini salah satunya Quran surat Al-Hajj ayat 77. Wahai orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, selanjutnya adalah dalil tentang zikir. Itu terdapat Quran surat Ar-Ra'd 13:28, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi di sini ada gambarannya bahwasanya orang yang beriman itu hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan apa kita mengingat Allah? Yaitu jangan bicara berzikir, bertasbih, dan bertahmid. Banyak caranya.
praktik sholat dan zikir. Banyak di sini kita hanya melakukan sholat, tapi tata caranya belum banyak yang melakukan dengan secara sempurna. Ya, namanya manusia kadang lupa, kadang nggak tahu apa gimana sholat. Di sini Bapak akan menjelaskan. Nah, sini tentang sholat dulu ya. Dilakukan pada waktu sholat, disesuaikan waktu sholat fardu atau waktu sholat sunnah. Jadi sholat itu dibagi jadi dua ya, anak-anak, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu yang kita ketahui bahwasanya sholat fardu itu dilakukan 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat sunnah itu banyak sholatnya. Ya, ada sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, banyak macamnya. Bacaan sholat disesuaikan apakah bacaan sholat fardu atau sholat sunnah. Kita bisa bedakan bacaan niat sholat fardu bagaimana dan niat sholat sunnah. Kita bisa membedakan. Jangan sampai kita tukar-tukar, yang kita niat sholat sunnah ditempatkan untuk niat sholat fardu. Itu salah kaprah. Apalagi kita anak-anak sudah balik, udah dewasa, udah akal balik, udah bisa berpikir bahwasanya membedakan sholat itu wajib kita pelajari tentang sholat. Setelah sholat diteruskan dengan zikir dan doa. Salat dan zikir dilakukan secara khusyuk. Nah, di sini teman anak-anak masih habis sholat langsung lari ke belakang ya. Banyak Bapak lihat biasa di masjid kita habis sholat nggak mau pikiran dulu, nggak mau berdoa, langsung lari itu nggak tahu kemana, mau ke kantin kah apa tongkrong-tongkrongan di atas gitu. Nah, lain kali kita habis sholat melakukan zikir dan cara khusyuk. Bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir dibaca pelan jika sendiri. Jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka gunakan suara yang bisa didengar oleh makmum. Ini tingkatnya lebih dalam lagi atau jamaah. Pandangan mata saat sholat dan zikir menunduk. Jadi kita menunduk ke tempat sujud. Khusus zikir dan saat-saat tertentu boleh dilakukan dengan sikap apa saja asal tetap santun dan menjunjung tinggi keunggulan Allah. Masa iya kita zikir di dalam kamar mandi? Apa bagus, apa baik? Ya nggak baik kan anak-anak. Baiknya kita duduk dengan baik, pakaian dan tertutup, kita berpikir pada Allah. Gitu. Oke, selanjutnya ada rangkuman bahwasanya di sini Bapak merangkum antara materi salat dan zikir, yaitu salat menurut bahasa adalah doa, salat secara istilah bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan rangka menyembah atau beribadah kepada Allah. Sedangkan zikir menurut bahasa adalah mengingat atau menyambut. Zikir suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, sholat itu ibadah yang di dalamnya adalah doa-doa. Dan sedangkan zikir yaitu keinginan jiwa untuk mengingat atau menyambut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang dipertanyakan, anak-anak sudah paham semuanya? Alhamdulillah paham ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan khususnya di lingkungan atau di rumah masing-masing. Ya, ucapan Bapak ya semoga semua melaksanakan sholat dengan tepat, dan apalagi anak-anak sudah balik. Cukup dari Bapak, banyak kurang katanya, salahnya Bapak akhiri kelas ini dengan doa tutup majelis.
kita bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.